Selamat pagi hadirin, marilah kita bersyukur pada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi dengan pokok pembahasan manusia di era disrupsi digital. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan kita hari ini. Saat ini, dunia sedang mengalami sebuah fenomena yang disebut disrupsi digital. Disrupsi digital dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Disrupsi diartikan sebagai suatu era yang mana terjadi perubahan secara besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan sistem menjadi cara yang baru. Disrupsi mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lain dengan cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi sistem yang baru. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa disrupsi bukan sekedar inovasi dan perubahan. Lebih dari itu, disrupsi adalah untuk menunjukkan adanya perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Setelah itu, mengapa disrupsi digital ini dapat terjadi? Perkembangan teknologi digital sangat pesat dan telah meluas sampai ke seluruh penjuru. Indonesia pun juga mengalami perkembangan teknologi digital. Dilansir dari Hootsuite We Are Social, pada bulan Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang yang mencakup 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia telah menggunakan teknologi digital dalam berbagai kehidupan manusia. Kecerdasan digital tersebut menjadi sebuah kunci utama dalam bertahan di era revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi saat ini. Disrupsi teknologi berhasil mengubah teknologi lama yang sebelumnya lebih banyak menggunakan fisik menjadi teknologi digital yang menghasilkan sejumlah hal yang benar-benar baru, yang lebih bermanfaat dan lebih efisien dalam jangka waktu yang sangat cepat. Revolusi industri 4.0 yang didominasi oleh perkembangan teknologi yang pesat serta penerimaan yang baik dari masyarakat menjadi alasan utama yang menyebabkan disrupsi digital dapat terjadi. Era disrupsi digital telah mempengaruhi terhadap segala bidang kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam bidang transportasi. Transportasi di Indonesia pun telah mengalami dampak dari era disrupsi digital yang terjadi saat ini. Bentuk implikasi era disrupsi digital pada bidang transportasi saat ini adalah lahirnya transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi ini telah melakukan disrupsi terhadap moda transportasi existing, yaitu taksi konvensional dan ojek pangkalan, dengan cara menawarkan proses pemesanan dan pembayaran yang lebih praktis dengan biaya yang lebih murah melalui gawai atau handphone. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa kehadiran angkutan online merupakan salah satu contoh disrupsi di sektor transportasi akibat dari perkembangan zaman dan teknologi informasi. Sebelum lahirnya transportasi online, Indonesia sempat mengalami bagaimana memesan transportasi seperti ojek, taksi, serta pembelian kebutuhan lainnya dengan tidak menggunakan aplikasi seperti melalui telepon atau bahkan langsung datang ke pangkalan ojek maupun ke toko yang dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, sistem transportasi di Indonesia mengalami perubahan. Ketika kita mengingat pada tahun 2015 yang lalu, menjadi masa yang fenomenal bagi perkembangan layanan transportasi online. Dalam rentang waktu 12 bulan saja, transportasi online seperti Gojek berkembang dari aplikasi mobile menjadi layanan transportasi yang besar. Gojek tersebut mendapatkan perlawanan yang sengit dari pihak Grab Taksi yang mengeluarkan layanan berupa Grab Bike.
Persaingan pun sangat sengit, ditambah lagi dengan masuknya layanan transportasi asal Amerika Serikat yang sering kita sebut yaitu Uber, yang mana hadir di tanah air sejak tahun 2014. Di tahun 2016, persaingan ketiga startup tersebut semakin sengit. Grab Taxi kemudian berubah sebutan menjadi Grab dan berusaha agar bisa menyaingi Gojek. Terlebih lagi, Grab juga menyediakan layanan pengantaran makanan. Tidak hanya itu saja, saat Gojek meluncurkan fitur pembayaran GoPay, Grab juga meluncurkan fitur yang serupa diberi sebutan GrabPay. Uber kemudian juga memanaskan persaingan dengan menghadirkan Uber Motor agar bisa bersaing dengan GrabBike dan juga Gojek. Kedua transportasi itu pun memberikan serangan balasan dengan memberikan layanan GoCar dan juga GrabCar tepat seminggu setelah Uber meluncurkan Uber Motor. Tentu persaingan ketiganya bertambah sengit. Sejak tahun 2016, perusahaan transportasi berbasis online menghadirkan berbagai macam layanan unik. Ketiga transportasi online tersebut pun terus berinovasi dengan memberikan layanan yang unik dan menarik. Layanan unik yang diberikan adalah GoClean dan GoMassage. Mereka juga memberikan layanan terbaru yang tidak kalah unik, yaitu perbaikan dan juga pencucian kendaraan seperti GoAuto, layanan isi pulsa atau GoPulsa, dan juga layanan pengiriman obat seperti GoMed. Bukan hanya sistem transportasi di Indonesia saja yang terdampak dari era disrupsi teknologi yang sedang terjadi saat ini, namun juga mempengaruhi dalam bidang ekonomi. Era disrupsi digital ini juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat, sehingga bisa membuat hidup masyarakat semakin sejahtera. Dengan adanya transformasi tersebut, memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di era disrupsi digital saat ini, perlu adanya usaha untuk menghadapi era disrupsi digital saat ini. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi era disrupsi digital yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan tidak berhenti untuk berinovasi. Manusia merupakan faktor yang penting dalam menghadapi era disrupsi. Hendaknya kita sebagai manusia selalu belajar untuk terus maju dengan mengikuti arus globalisasi dengan tetap mempertimbangkan yang baik dan buruk. Ambil baiknya dan hindari buruknya. Perubahan dari alat manual menjadi digital atau yang sering kita sebut sebagai digitalisasi dan diwarnai dengan berbagai inovasi dalam segala bidang kehidupan manusia merupakan contoh konkret usaha manusia dalam menghadapi era disrupsi. Sekian orasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam orasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.